Ini saya Mustafid di channel Maps Love membahas tentang kasus Irana Rusli dan analisa hukumnya. Tapi ingat, di sini kita sama-sama belajar tentang dunia hukum. Saya masih belajar, teman-teman barangkali ada yang lebih paham, tentunya dipersilakan untuk komen dan memberikan kritik atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih untuk lebih semangat lagi. Baik, kita bahas di mana kasus Inara Rusli dan analisa hukumnya ya. Beberapa waktu lalu Inara Rusli dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah pria berinisial IF. Laporan tersebut berisi dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Inara dilaporkan dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Pelapor mengklaim bahwa dia memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan kepada kedekatan antara Inara dan IF. Pelapor mengklaim saya punya alat bukti yaitu CCTV. Setelah laporan itu tersebar, isu ini menjadi viral dan berdampak pada pekerjaan Kak Inara. Pekerjaannya Kak Inara menjadi terganggu. Beberapa brand disebut meminta klarifikasi apakah dugaan tersebut itu benar terkait kasus tersebut. Beberapa brand meminta klarifikasi pada Kak Inara tentang kasus tersebut ya. Di sisi lain, pihak Inara memberikan pernyataan bahwa ia justru menjadi korban. Ia mengaku dibohongi mengenai status IF dan tidak mengetahui bahwa pria tersebut masih punya perikatan perkawinan. Ya, jadi Inara merasa ditipu, dibohongi tentang statusnya saudara IF. Dan Kak Inara juga tidak mengetahui tentang status IF masih terikat perkawinan atau tidak ya. Jadi Kak Inara itu merasa dibohongi. Tidak berhenti di situ, Inara kemudian balik melaporkan yang tadinya Inara dilaporkan, sekarang Inara melaporkan balik di Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran rekaman CCTV pribadinya tanpa izin. Apakah pengakuan seseorang sudah menikah itu sah secara hukum? Dalam kasus ini muncul pengakuan bahwa IF dan Inara sudah menikah siri, karena menyampaikan sempat menikah siri, berarti kan sudah menikah siri. Ya, namun perlu dipahami di Indonesia pengakuan seseorang bahwa ia sudah menikah atau menikah siri tidak otomatis sah di mata hukum negara. Perlu dipahami ya. Kita harus memahami apakah yang dianggap bukti sah adalah buku nikah tentang akte perkawinan, data dari Dukcapil atau KUA, dokumen resmi terkait pencatatan pernikahan.
Jadi tidak seotomatis, tidak semerta-merta saya sudah menikah lalu kita sah di mata hukum, itu tidak semerta-merta begitu ya, menikah siri. Jadi buat teman-teman hati-hati juga, buat teman-teman perempuan yang sedang menonton ini, hati-hati, harus paham betul apakah seseorang masih punya keterikatan perkawinan sama pihak lain atau tidak, gitu ya. Kalau tidak ada pencatatan, maka pernikahan hanya sah secara agama, hanya pengakuan saja. Jadi hanya sah ketika dua belah pihak itu mengakui bahwa masing-masing sudah nikah siri, hanya sah di mata agama. Namun dengan syarat-syarat tertentu, tidak semerta-merta sah juga menurut saya ya. Menurut saya seperti itu. Tapi tidak tidak memiliki kekuatan hukum perdata karena tidak tercatat dalam hukum negara. Jadi pengakuan pribadi tidak bisa dijadikan bukti resmi. Hukum tetap meminta pembuktian berupa dokumen. Analisa hukum dugaan perzinaannya. Laporan terhadap Inara dibawa menggunakan pasal perzinaan, yaitu pasal 284 KUHP. Hal penting yang harus dipahami adalah pasal perzinaan adalah delik aduan. Pasal perzinaan 284 KUHP adalah delik aduan. Artinya hanya bisa diproses jika dilaporkan oleh suami atau istri sahnya. Ya, jadi tidak merta-merta ada perzinaan kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Tidak semerta-merta seperti itu. Jadi suami atau istri sah yang dapat melaporkan kepada pihak berwajib, karena pasal tersebut adalah pasal aduan ya, bukan pasal aduan, delik aduan ya, delik aduan. Dalam penyelidikan, polisi biasanya memeriksa status pernikahan masing-masing. Jadi diperiksa status pernikahannya masing-masing antara IF dan IR ya. Apakah sah di mata hukum negara atau tidak ya. Ada tidaknya bukti hubungan. Jadi pasal 284 itu betul-betul sensitif, karena di situ bunyinya itu ya sedikit seperti itu, nanti tak jelaskan ya. Ada CCTV, ada chat ataupun saksi kebenaran pengakuan yang disampaikan para pihak. Jadi saya jelaskan lagi ya, status pernikahan masing-masing, alat bukti hubungan, CCTV, chat ataupun saksi, yang keempat kebenaran pengakuan yang disampaikan para pihak. Namun perlu digarisbawahi, CCTV atau pengakuan sepihak tidak langsung membuktikan perzinaan. Semua proses tetap dinilai melalui proses hukum yang lengkap. Jadi tidak semerta-merta CCTV itu menjadi alat bukti, karena ketika CCTV tersebut didapat dengan tindakan, dianggap tindakan pidana. Maksudnya gimana ya? Saya mendapatkan CCTV tersebut, tapi dengan melanggar hukum itu kita juga kena, kita dapat dilaporkan juga. Yang dapat mengambil CCTV itu ya pihak berwajib dengan surat perintah, tanpa ujuk-ujuk langsung bisa mengambil menjadi alat bukti. Ini sebagai alat bukti saya bahwa istri saya atau suami saya melakukan perselingkuhan. Itu tidak ujuk-ujuk seperti itu. Kita laporkan terlebih dahulu dugaannya ini, mohon dicek CCTV ini. Kita
baru itu aman. Tapi kalau kita mengambil alat buktinya juga dengan pelanggaran, dengan yang tidak diakui oleh hukum, dilanggar hukum, itu kita juga tetap kena. Analisis hukum penyebabnya CCTV tanpa izin. Inara melaporkan balik terkait dugaan penyebaran rekaman CCTV. Dalam hukum Indonesia, rekaman CCTV yang diambil di ruang privat atau disebarkan tanpa izin bisa masuk beberapa pasal yang tadi saya sedikit singgung nih ya. Kita sedang asik ini, yaitu Undang-Undang ITE pasal 26 terkait tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE pasal 27, jika ada unsur kesusilaan atau pencemaran. Kemudian KUHP pasal 335, jika ada unsur pemaksaan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Jika rekaman disebarkan tanpa izin, maka siapapun yang menyebarkan dapat diperiksa dan bahkan dipidana sebagai alat bukti, ya, alat bukti rekamannya. Jadi alat bukti rekaman yang tadi kita bahas bahwa saya punya alat bukti ini, tapi didapatkan dengan melanggar hukum, maka rekaman disebarkan tanpa izin, kemudian diperiksa dan bahkan dipidana bisa terbukti itu ya, dapat terbukti itu. Intinya mengambil alat bukti itu harus sesuai prosedur, tidak ujuk-ujuk merampas, mengambil tanpa izin, itu tidak seperti itu ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Dampak dan pekerjaan dan reputasi dari beberapa orang, ya bukan beberapa orang sih, karena ini ada Kak Inara Rusli doang ya, atau ada pihak brand-brand tertentu, reputasinya juga turun. Kasus ini juga berdampak besar pada karir Inara. Menurut pemberitaan, beberapa brand meminta klarifikasi kepada pihak figur, ya, public figure, biasanya terkait dengan moral clause, yaitu aturan yang mewajibkan menjaga citra baik di mata publik. Kasus hukum, apalagi yang viral seperti ini, bisa membuat brand berhati-hati untuk menunda kerjasamanya. Ya, buat teman-teman yang dapat endorse itu hati-hati, jangan coba. Ini buat kehati-hatian kita. Pentingnya dugaan tak bersalah. Perlu ditegaskan bahwa laporan polisi bukan bukti bahwa seseorang bersalah. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu diingat, konten ini dibuat untuk edukasi, bukan menghakimi pihak manapun. Jadi beberapa teman-teman kalau ada yang mau komen, silahkan di komen. Atau mau kritik saya, pembawaannya masih memutar-mutar, silahkan di komen. Biar saya pelan-pelan memperbaiki dan belajar terus. Itulah pembahasan kasus Inara Rusli. Dilihat dari sudut hukum, semua proses masih berjalan dan belum ada keputusan final. Jadi kita harus tetap objektif dan menghormati semua pihak. Kalau kalian mau saya bahas pasal-pasal terkait atau kasus viral lainnya dari sisi hukum, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan konten edukasi hukum selanjutnya. Ya, apa yang kita dapatkan tadi? Kesimpulannya Kak Inara itu dilaporkan oleh
istri sahnya pria yang mengaku IF, ya, inisial IF. Kita bedah lagi ya, bedah kesimpulan apa yang kita bahas. Jadi Inara dilaporkan oleh istri sahnya IF, namun Inara merasa menjadi korban, tidak mengetahui status dari IF dan tidak mengerti bahwa masih ada keterkaitan tentang perkawinan dengan pihak lain. Inara dilaporkan di pasal 284 KUHP, itu tentang perselingkuhan dan perzinahan, tentang perzinahan. Jadi Inara itu dilaporkan atas tindakan perzinahan dengan saudara inisial IF. Namun yang melaporkan mengklaim bahwa dia mempunyai alat bukti CCTV, sedangkan Inara sedang melakukan upaya hukum melaporkan balik atas laporan penyebaran CCTV tanpa izin, karena itu hubungan privat ya. CCTV itu privat, apalagi CCTV-nya di rumah atau di ruang-ruang privat, disebarkanlah di di media online, itu bisa jadi dan sangat-sangat bisa menjadi pasal undang-undang ITE. Kita bisa terkena undang-undang ITE ketika menyebarkan videonya Kak Inara sedang melakukan perzinahan. Itu kan tuduhannya itu ya. Ya, kita ini dianalisa hukum. Inara melaporkan balik upayanya tentang undang-undang ITE-nya ya, tanpa izin, garis bawahi tanpa izin, sedangkan Inara dilaporkan bahwa melakukan perzinahan. Namun bisa juga nanti KKIF ya, KKIF ini posisi malakama ini IF. Ini dilaporkan oleh istri sahnya bahwa keduanya melakukan perzinahan. Ini keduanya kan sama-sama masuk penjara 9 bulan ancamannya kalau nggak salah ya kan. Dan Inara melaporkan bahwa ada tindakan menyebarkan CCTV, rekaman CCTV tanpa izin. Ini maksudnya undang-undang ITE ya kan. Berarti ancamannya berapa tahun ya. Inara melaporkan ini melaporkan keduanya, sama-sama kena. Jadi perlu dipahami, jangan langsung laporan. Tidak semua perbuatan itu dapat langsung dihukum ya, diingat itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat pencerahan. Jadi buat teman-teman yang mau melaporkan itu betul-betul dianalisa hukum, sehingga perlulah konsultasi pada teman-teman profesi advokat yang memahami hukum, praktisi hukum. Silahkan teman-teman, banyak teman-teman advokat, rekan-rekan yang edukasi hukum atau konseling hukum secara gratis. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.